Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Waalaikumsalam. ingin mempresentasikan praktikum 10 yaitu tentang implementasi SAP One. Next. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Muhammad Rizal Firdaus, NRP 3223-6035. Saya Fasyadi Partenjani, NRP saya 3223-6036. Saya Rahmatul Syaifuddin Fahmi, NRP 40. Saya Devana Oriza, NRP 44. Saya Haritami Muiza, NRP 46. Next. Pertama-tama, di sini pengenalan SAP sebagai satu. SAP, Simple as Possible, adalah komputer sederhana untuk pemula, mengenalkan konsep dasar arsitektur komputer tanpa kerumitan. SAP One mencakup prinsip-prinsip penting dan menjadi fondasi pemahaman komputer modern. SAP One menggunakan organisasi busway untuk transfer data antar register dengan desain yang minimalis tanpa blok kendali atau input atau output terpisah. Next. Hierarki pada program kali ini, SAP 1 sebagai program mainnya, lalu PC, MAR, RAM, IR, REC A, ALU, REC B, OutREC, dan CU sebagai bagian yang ada di dalam SAP One. Next. Lalu ini ada video untuk proses uploading program ke Spartan 6. Pertama kita generate programming file untuk menghasilkan file yang akan dibaca oleh modul Spartan-nya. Kita tunggu. Setelah generate programming file selesai, kita masuk ke Tools Impact. Ini digunakan untuk kita memflash programnya ke dalam Spartan. Kita tunggu proses flash. Program sukses berarti tandanya udah flash sudah selesai dilakukan. Lalu ini ada hasil dari setelah kita flash program tadi ke modul FPGA-nya, didapat hasil 100, yang artinya dalam desimal itu berarti 4. Dan nanti ini akan kita lihat pada simulasinya juga, dan hasilnya jika sama berarti hasilnya udah benar. Seperti itu. Kita lanjut ke programnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang PC, MAR, RAM, dan IR. Oke, di siklus eksekusi dimulai dari PC yang berfungsi sebagai penghitung alamat instruksi saat ini. PC akan menghitung naik increment setiap kali sinyal CP aktif dan clock jatuh, falling edge, and clock, serta dapat direset oleh sinyal NCLR. Nilai PC akan dikeluarkan ke bus low. Jika sinyal EP aktif, nilai ini kemudian diteruskan ke MAR yang menyimpan alamat saat sinyal NLM aktif rendah pada rising edge dari CLK atau clock. MAR akan mengirimkan alamat ini ke RAM yang akan memberikan instruksi 8 bit dari alamat yang ditunjuk. Selama NCE aktif rendah,
data instruksi ini masuk ke IR. Jika sinyal NLI aktif rendah dan akan dibersihkan jika CLR aktif. IR menyimpan instruksi dan memisahkan ke dalam dua bagian. Bagian atas out high yang berisi opcode dan bagian bawah outlaw yang dapat dikeluarkan jika neaktif rendah untuk digunakan oleh bagian eksekusi selanjutnya. Selanjutnya yaitu program register A. Yang pertama, pada program ini menginisiasikan input berupa variabel CLK, NLA, EA, dan input A. Dan untuk output, yaitu variabel output A dan register ACC. Yaitu lalu menginisialisasikan sinyal SIN A berupa vektor sebanyak 7. Itu prosesnya ketika NLA sama dengan 0, maka variabel sig A diisi oleh variabel in A. Dan output diisikan nilai dari sig A ketika EA bernilai 1. Dan jika bernilai selain 1, maka akan diisi ZZZZ. Dan reg ACC diisi oleh sin A. Lanjut ALU. Untuk program ALU yaitu program di mana operasi aritmatika dari kedua memori, yaitu dari reg A dan reg B. Pada program ALU ini terdapat beberapa input yaitu SU, EU, in A, in B, dan result. Lalu menginisiasikan sinyal hasil berupa vektor dengan panjang 7. Nah, untuk hasil akan diisi oleh variabel in A ditambah in B ketika nilai SU 0 dan akan diisi oleh hasil in A dikurangi in B ketika bernilai selain dari 0. Dan result akan diisi oleh hasil ketika IU bernilai 1 dan diisi ZZZZ ketika bernilai selain 1. Selanjutnya yaitu reg B. Reg B adalah sama seperti program register A, yaitu untuk menyimpan data sementara. Di dalam program ini terdapat beberapa variabel input CLK, NLB, dan INB, dan output yaitu outB. Lalu prosesnya ketika NLB sama dengan 0, maka output B akan diisi oleh variabel INB. Selanjutnya yaitu outreg, program outreg, output register. Dalam program ini diinisialisasi beberapa variabel input yaitu CLK, NLO, inreg, dan variabel output yaitu LED. Nah, ketika NLO bernilai 0, maka variabel LED diisi oleh input register. Dan hasilnya akan sesuai dengan hasil aritmatika logit unit dari register A dan register B. Baik, selanjutnya adalah program CU atau control unit. Bertindak sebagai otak prosesor yang mengatur alur eksekusi instruksi. Modul ini menerima opcode 4 bit dari IR dan menghasilkan sinyal kontrol 12 bit yang mengkoordinasikan semua komponen prosesor. CU bekerja sebagai state mesin dengan 6 state T1 sampai T6, di mana setiap state mengaktifkan sinyal berbeda sesuai instruksi, seperti LDA, add, sub, atau out. Kemudian sinyal kontrol seperti CP, EP, NLM, SU, EU, dan NLO dikirim ke komponen terkait secara sinkron dengan clock. Selanjutnya adalah program main.
SAP1 merupakan implementasi lengkap arsitektur prosesor yang menghubungkan CU dengan semua komponen pendukungnya. Modul ini berisi instansi semua submodul PC, MAR, RAM, IR, register A dan B, ALU, dan output register, serta bus data 8 bit yang menjadi jalur komunikasi antar komponen. SAP1 menerima input clock dan reset, lalu memproses instruksi secara bertahap. PC mengirim alamat ke MAR, kemudian mengambil instruksi dari RAM, lalu IR mendekode opcode ke CU mengatur eksekusi, kemudian ALU memproses data, dan hasil akhirnya ditampilkan di LED. Port output seperti WBUS dan OutCU disediakan untuk memantau alur, data, dan sinyal kontrol selama operasi. Selanjutnya ini merupakan hasil simulasi. Untuk simulasinya sendiri itu hanya dilakukan dengan menjalankan clock dan memasukkannya untuk input di CU tadi. Nah, di sini bisa dilihat ada T. T ini merupakan indikator untuk state di mana sapi sedang berjalan. Di situ bisa dilihat pada T terdapat biner dari 000 hingga 110. Itu merupakan biner dari 0 dari 0 sampai 6 yang menunjukkan state. Eh, saat clock 0, mereka akan melakukan load terhadap opcode-nya dan pada state 1 sampai 6 adalah perintah yang sebenarnya terjadi. Di sini bisa dilihat pada bagian LED output terdapat nilai 100 yang nilainya sama dengan 4 yang tadi sudah ditunjukkan pada FPGA. Dan di situ juga bisa dilihat pada output terdapat bagian yang bertuliskan U yang berarti undefined. Ini menandakan bahwa sebelumnya perintah output masih belum dijalankan. Di sini juga bisa terlihat pada outCU. Ini merupakan transcribe dari nilai T1, T2 yang terdapat pada CU tadi. Berarti pada saat pada clock T1 terdapat 00111 dan seterusnya sampai dengan T6. Nah, simulasi tadi didapatkan dari program berikut ini. Di program ini bisa dilihat terdapat data 8 bit. Data 8 bit ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian high dan low. Bagian high ini merupakan opcode yang terletak di 4 bit pertama, dan di 4 bit terakhir ini merupakan operan. Program ini dimulai dari alamat 00 dari alamat 00 hingga sampai 111 yang terakhir itu. Program dimulai dengan menggunakan LDA. LDA ini memiliki opcode 0 semua untuk 4 bitnya dan bisa dilihat memiliki operan 9H. Di sini dituliskan 1001 yang merupakan biner dari 9. Dengan LDA 9 ini, maka akan disimpan pada register A nilai 7. Bisa dilihat 7 itu terdapat di alamat 9. Dan pada perintah berikutnya, 0001 itu merupakan perintah add. Perintah add ini memiliki operan 10 dengan biner 1010. Saat perintah ini diinisiasi, maka yang ada di register A, yaitu 7, akan ditambahkan dengan apa yang ada di alamat 10, yaitu sekarang bernilai 2. Dengan begitu akan dihasilkan 9. Kemudian perintah sub di sini menggunakan opcode 0010 dan dioperasikan dengan alamat ke-11, yaitu 1011. Nah, di sini hasil 9 tadi akan dikurangkan dengan 5. Dan seperti yang kita lihat, 9 dikurangi 5 hasilnya adalah 4 sesuai dengan hasil simulasi dan hasil yang dinampakkan pada FPGA tadi. Untuk
Tugas ini kita diperintahkan untuk menjumlahkan nilai 16 ditambah 20 ditambah 24 dikurangi 32. Pertama-tama kita memasukkan nilai tersebut ke dalam memori. Di sini kita masukkan nilai 16 yaitu 10000 ke dalam alamat 9. Kemudian kita masukkan nilai 20 ke alamat 10. Kemudian kita masukkan nilai 24 ke alamat 11 dan kita masukkan nilai 32 ke alamat 12. Kemudian untuk program itu sendiri, pertama kita mulai dengan memasukkan nilai 16 tadi ke dalam register A. Jadi kita masukkan dengan fungsi LDA. Kita panggil opcode 000 dengan parameter alamat 9 tadi. Kemudian kita lanjutkan dengan menambahkan 16 dengan 20 dengan opcode add yaitu 0001. Maka dengan begitu akan ditambahkan nilai 16 dengan 20. Kemudian berikutnya kita tambahkan lagi dengan nilai 24 dengan perintah add. Selanjutnya kita lakukan perintah sub untuk nilai 32. Selanjutnya kita keluarkan dengan perintah out yang ditandakan dengan opcode 1110 dan kemudian kita hentikan dengan halt yang menggunakan opcode 1111. Untuk out dan halt ini tidak nilai parameternya tidak digunakan, jadi terserah nilainya berapa. Kemudian berikutnya adalah hasil simulasinya. Bisa dilihat pada LED telah dikeluarkan nilai 000111100 yang merupakan nilai biner dari 28 sesuai dengan hasil penjumlahan. Berikut ini merupakan hasil program jika disimplify menjadi bentuk heksadesimal. Bisa dilihat di situ ada LDA 9H untuk nilai heksa. Kemudian ada add A nilai 10, add B itu alamat 11, sub C untuk mengurangi di alamat 11 dan out D. Sekian dari kami. Mohon maaf jika terdapat salah kata. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.